Hai guys. Wah, lagi apa ini orang nih? Halo. Sorry gua telat ngupload motovlog gua. Udah hampir 2 minggu gue nggak upload, nggak update lagi. Sorry, soalnya gue lagi ada tugas, ada kerjaan juga, sama gue lagi UTS. Kemarin gue kuliah. Thank you udah yang buat yang komen-komen. Kenceng juga. Nah, buat yang udah nge-like, yang buat komen, thank you banget atas support kalian. Wah, mobil dari kiri nih motor. Nah, kali ini gue mau bahas motor-motor yang jarang kelihatan. eh nggak, gue nggak bahas big bike ya. Kayak gue bahas tuh yang kayak misalnya TVS, Bajaj, terus KTM, Minerva, VR, Hyosung. Ya walaupun Hyosung dan KTM ada big bike-nya, tapi gue nggak bahas big bike-nya. Terus apa lagi ya? Kaisar Ruby, Kaisar juga ada Kaisar. Uh, terus apa lagi yang enak ya? Ya oke lah, gue mau cerita dulu kenapa motor-motor ini jarang kita lihat. Yang pertama karena brandnya kurang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Ya dikarenakan mungkin marketingnya kurang, after salesnya kurang, atau mungkin juga dari kualitas motornya kurang. Oke, kita bahas yang pertama. Apa dulu ya yang enak ya? Yang sport, yang ada sportnya deh. Semuanya pasti ada sportnya. Cuman yang pernah gue pakai dulu Bajaj. Gue waktu itu make Bajaj Pulsar 180 cc UG3. Ini yang udah pernah make motor ini pasti ngasih jempol deh. 2 jempol buat torsinya yang nampol habis. Ya walaupun menurut gue, karena gue pakai yang UG3 ya, udah lumayan tua, rasanya tuh gak senyaman Bison. Tapi sih kalau yang gue nyobain UG4 beda tipis ya, cuman dia lebih, menurut gue lebih padat aja sih motornya karena lebih banyak besinya dibanding yang gue pakai nih, Bison. Dan juga kalau Bajaj sekarang juga udah nggak ada, men. Dia udah mengundurkan diri. Tapi katanya dia comeback, bakal uh, jualan lagi di Indonesia, join dengan KTM karena dia memegang hampir apa berapa, kalau nggak salah gue terakhir dengar sih 49% dari sahamnya KTM ya. Jadi dia mau jualan di sini dengan ngejual juga barengan sama KTM, tapi khusus motor 250 cc ke bawah. Kalau nggak salah sih gitu, 390 cc ke bawah. Kan ada tuh KTM RC 390. Nah iya, itu dia bakal ngejual 390 cc ke bawah kayaknya. Kayak yang seri 200, 250 sama 390. Em, Gimana itu ya? Lumayan sih gue rasa strateginya. Cuman udah terlanjur banyak yang kecewa dengan Bajaj karena after salesnya ya.
gila dia bener-bener ngilang loh. Kasihan kasihan yang udah memilikin, yang udah pakai bajai. Mereka rata-rata bingung, apalagi yang kayak waktu itu gue masih awam-awamnya, gue bingung akhirnya. Jadi terpaksa motornya akhirnya gue jual karena gue bingung. Jadi di dealer pertama, apa namanya, showroom pertama, dealer pertama tuh di Bekasi, ada yang di daerah Jati Asih, ditutup. Sorry, ditutup duluan di mana? Iya, dari situ juga udah ditutup sih kayaknya. Dan yang pertama ditutup gue tuh sering dulu di Keranji. Di Keranji tuh ditutup juga. Nah, semenjak itu tutup gue langsung buru-buru jual. Terus eh mungkin kualitas kualitas material sih bagus ya menurut gue. Terus kualitas material bagus, cuman after salesnya jelek. Terus juga waktu itu gue servis termasuk lama banget servis, mungkin karena semuanya diperiksa kali ya, dari ujung kaki, dari depan sampai belakang sampai kelistrikan di semua dicek. Tapi gue waktu itu ganti oli sama servis tuh habis berapa ya, 2 jam, habis waktunya tuh 2 jam. Serius lama banget dibanding gue kayak Yamaha atau Honda, ya paling cuman sejam setengah jam. Kalau itu juga kalau lama mungkin karena rame. Nah kalau gue itu pagi, gue masuk tuh jam, ke bengkel itu masuknya jam 7, gue masukin motor jam 7, selesai jam 10-an, jam 9-an baru selesai. Wah gila, lama banget. Bukan lama aja tapi bener-bener lama banget. Nah terus kedua, tapi sih yang gue salutin sama Bajaj brotherhoodnya men, serius. Kayak lu tuh di jalan setiap ketemu, mau pulsar, untuk pulsar series ya, misalnya 180 ataupun 200 atau 220, setiap kalian ketemu di jalan papasan, pasti beneran nih, pasti kalian klakson atau enggak minimal di klakson. Ya itu kehebatannya. Terus ya itulah, karena mungkin udah nggak eksis karena dia pertama kurang kurang laku, karena orang takut sama kualitasnya. Karena dia kan orang, oh kualitas India nih gimana gimana gimana, tapi sebenarnya kualitasnya bagus, cuman after salesnya jelek. Dan apa ya, gua salut sih sebenarnya dia sempat bertahan lumayan lama. Mau bahas yang Pulsar 200 NS yang mesinnya, basic mesinnya hampir sama kayak Duke, KTM Duke 200. Cuman bedanya kalau yang Pulsar dia SOHC, yang Duke udah DOHC. Nah itu tuh sumpah ya, padahal motornya keren dan unik menurut gue, powernya gede, cuman kurang begitu laku, nggak tahu kenapa. Karena itu mungkin bajainya udah mau siap-siap kabur, Kawasaki juga kelihatannya kayak ogah-ogahan jualnya. Bahkan sekarang udah di diskon, bener-bener kayak mau ngabisin stok, beneran bener-bener di diskon sampai yang harganya 15 juta. Gila lu, 15 juta dapat 200 cc dengan power di atas CBR, di atas Scorpio, di atas Tiger, di atas motor-motor Jepang. Itu tuh worth it banget gitu. Cuman yang gue ragukan adalah ketersediaan spare part. Tapi nggak tahu juga sih, gue nggak pernah nanya-nanya, atau gue juga jarang baca tentang 200 NS. Yang gue tahu tuh motornya enak. Dan oke, sekarang kita bahas ke KTM ya. TVS dulu deh, yang sama-sama satu negara. TVS doi lebih niat dari Pulsar karena masih bisa bertahan di atas gempuran. Ya lo bayangin aja, dia
sanggup untuk bikin sanggup launching motor baru gitu. Padahal dia tahu penjualan mereka tuh nggak terlalu tinggi, tapi karena niat, ya motor yang barunya juga keren. Dan itu sih gue nggak tahu ya penjualannya gimana. Yang jelas motornya enak, build quality-nya bagus banget. Terus juga nggak tahu kenapa deh dia jadi kayaknya kurang laku. Padahal udah top banget semuanya, after sales-nya bagus. Dia walaupun nggak laku, sama-sama nggak kurang laku kayak Bajaj, tapi dia mampu bertahan lebih lama sampai buat pabrik. Wow, itu udah lumayan banget. Terus ada juga kayak KTM yang sahamnya dipegang Pulsar itu, dipegang Bajaj. Dia megang 49% saham dari KTM. Sahamnya dipegang oleh Bajaj. Dan akhirnya walaupun kurang laku, tapi pasarnya dia tuh segmented soalnya. Bukan karena after sales-nya yang buruk, cuman karena emang dia lebih segmented. Kayak lu bayangin aja motor 250 cc satu silindernya itu harganya di atas Ninja, harga di atas Ninja. Tapi worth it lah. Kayak misalnya lu udah dapat RC 250 tuh lu udah dapat suspensi upside down, terus bodinya ya bener-bener born to race gitu, yang udah siap buat balapan, kayak name tag-nya, kayak tagline-nya. Nah itu bagusnya sih KTM. Mungkin kurang laku karena harganya menurut beberapa orang overpriced sih. Karena cuma 250 cc satu silinder harganya lebih mahal daripada Ninja, lebih mahal daripada R25 yang powernya lebih gede. Tapi nggak juga gitu. Torsinya emang badak men. Motornya juga lebih ringan sih kalau kalian milih kan. Kalau di sirkuit kan faktor lebih ringan juga ngaruh. Cuman kalau emang lurus-lurusan sih, kalau buat ngedrag lurus, gue rasa pasti keteteran juga sih untuk KTM RC 250. Terus ada juga apa ya, Minerva. Minerva ini udah nggak tahu kemana, tapi katanya mau launching lagi motor baru 250 cc dan 150 cc injeksinya. Padahal motornya udah keren Migueli, sumpah. Gue dulu sem banget, cuman karena gue takut, jadi akhirnya gue mengurungkan niat gue. CB men, CB ini ganteng-ganteng banget. Terus ya misalnya Minerva udah sebenarnya sih motor-motornya sih sport semua ya. Dia sport, bener-bener sport. Dia nggak jual bebek juga yang Mad S menurut gua lumayan unik, tapi nggak kurang laku, nggak tahu kenapa. Karena orang tuh udah penjual, gara-gara Minerva itu awalnya dia nyontek old CBR, karena dia nyontek CBR lama ya. Jadi orang mikirnya ini produk Cina ya. Emang sih sebenarnya menurut gue tuh produknya sih produk Cina, cuman sih katanya udah dibuat sama Indonesia, pabriknya ada di Cikarang ya. Cuman orang jadi mikirnya karena dosanya di masa lampau ya, dia buat motor bener-bener niru ya kan, CBR ya, jadinya imbasnya ke sekarang gitu. Coba kalau sempat dia waktu itu nggak nembak, menurut gue dia pasti lebih diterima masyarakat gitu, bukan sebagai produk Cina tapi sebagai produk Indonesia. Terus sama juga sih sama kayak VR, dia dulu sempat nembak juga CBR lama. Akhirnya imbasnya ya tapi lebih VR sih bisa bangkit ya karena penjualan
motor crossnya laku keras. Ya lo bayangin aja 200 cc nya seharga KLX 150 tapi suspensi udah upside down. Siapa yang nggak ngiler? Power di atasnya, semuanya di atasnya, tapi harga lebih murah daripada KLX 150. Ya orang pasti ngincernya, apalagi buat yang sering garuk tanah. Wah udah, VR jadi akhirnya nomor lumayan apa menurut gue sih nomor satu sih untuk garuk tanah kelas pemula. Terus juga selain VR, nah Hyosung juga waktu itu gue sempat Hyosung apa ya, Hyosung Comet kalau nggak salah, Comet 250 itu dia ada yang nakednya sama ada yang full fairing. Kalau yang dia konfigurasinya 5 speed between FHC apa DWHC gue lupa. Pokoknya dia 5 speed, powernya sih di bawahnya Migueli 250, dia 26 PS, cuman tenaganya katanya torsinya lebih gede daripada Migueli karena mungkin fitwinnya kali ya. Nah tapi dia kurang laku men, karena dia, gue rasa sih dia nggak punya showroom di sini, karena gue juga nggak pernah tahu sih ada showroomnya. Tapi kayak ada deh, gue buka websitenya sih ada showroomnya tapi nggak pernah lihat. Dia juga jual motor 250, jual HP 650 dia juga jual. Soalnya dia dari orang kan, mungkin dia nggak laku karena mungkin orang mikir Hyosung wah Cina, padahal dia Korea. Iya, dia walaupun Korea juga katanya partnya bisa disubstitusi sama Suzuki. Terus apa lagi ya? Terus di Hyosung ada Binelli. Ya, dia dulu produk Itali tapi dijual ke Cina. Akhirnya sekarang jadi motor Cina ber-DNA Itali. Makanya harganya murah, apalagi kayak Binelli TNC 250 yang modelnya mirip Arctic. Ya itu. Terus juga dia kan pakainya 2 silinder DOHC 31,2 PS, 31,2 HP benar. Terus juga dapat model kayak Arctic, suaranya juga kayak 3 silinder tapi versi kasarnya. Soalnya dia tuh sistemnya tuh big bang gitu, jadi 2 silinder turun naik bersamaan, bukannya nggak kayak Ninja, nggak kayak R25 ya yang turun naiknya gantian, tapi dia lebih bersamaan, big bang disebutnya, mereka nyebutnya big bang. Nah terus juga dia kurang laku ya itu karena nggak tahu sih, kurang penetrasi ke pasarnya aja, marketingnya mungkin kurang. Soalnya menurut gue worth it banget, harga 45 juta dapat 2 silinder mirip, bener-bener mirip Arctic. Nggak mirip-mirip banget sih, maksudnya ya modelnya mirip Arctic lah. Kalau orang yang awam pasti mikirnya wah ada Arctic, pikirannya bener-bener moge. Nah terus banyak sih sebenarnya motor-motor, ada lagi kayak Ruby yang modelnya super ya masalah. Banyak juga yang model super kayak Ruby itu, dia basicnya bagus sih, American style gitu. Banyak yang modif ditiru-tiru mirip Harley Sportster atau Harley Davidson. Wah sabar pak, ya gitulah. Apalagi ya, ada, kalau kalian tahu ada apa, ada, oh gue tahu nih, gue pernah baca namanya Monstruck. Gue nggak tahu, dia bener-bener nggak ada
main dealernya, dia nggak ada showroomnya. Dia Monstrak SBK 250 SOHC 232 cc, 1 silinder, 90 PS. Ya, dia menamakan dirinya Monstrak SBK 250. Modelnya sih gua rasa lebih mirip ke GSX 600. Ya, modelnya sampai kayak gitu, matanya satu. Nah ya, model-model begitulah. Tapi sih motornya gak laku, bener-bener gak laku sih menurut gue. Orang bingung soalnya. Nah, kalian tahu nggak, ada lagi nggak menurut kalian yang jarang kalian lihat, tapi menurut kalian ada tuh di Indonesia gitu. Tapi untuk motor apa namanya, like motorsport ya, jadi kayak bukan yang super sport atau sport, bukan yang 250 cc ke atas gitu. Jadi kayak kita ngebahasnya sih 250 cc ke bawah aja. Soalnya kalau 250 cc ke atas juga banyak soalnya yang namanya di Indonesia dia punya nama di Indonesia, cuman kurang kita lihat kayak Royal Enfield. Nah, tapi gue nggak ngebahas itu, gue mau ngebahas yang bisa diterima masyarakat 250 cc ke bawah. Apa aja menurut kalian? Merek-merek apa aja yang belum disebutin? Terus juga yang benar-benar udah hilang dari peredaran menurut kalian, kayak Jaling, Kanzen, atau segala macam. Ya udahlah, sampai segitu aja dulu guys. Thank you udah nonton. Sorry gue ngupdate telat, mungkin besok-besok gue lebih sering update lagi. Thank you udah nonton. Yang baru nonton juga makasih udah nonton. Yang udah setia nge-subscribe gue, yang belum subscribe ya boleh di subscribe, nggak apa-apa sih. Yup, thank you, bye.